Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kita berkumpul kembali untuk beribadah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu. Mungkin ada yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Selamat beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan, kita siapkan hati kita untuk menaikkan pujian dan penyembahan kita. Sebab Dia yang layak untuk kita tinggikan. Dia Tuhan yang baik, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang besar, yang layak dipuji dan diagungkan. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama. Kita akan menaikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan masih anugerahkan bagi kami. Terima kasih untuk kekuatan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk setiap keluarga-keluarga, setiap pribadi yang hadir pada pagi hari ini. Kami ada sebagaimana kami ada. Semua hanya oleh karena kebaikan Tuhan. Semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, syukur dan hormat kepadamu. Engkau yang layak menerima puji-pujian dan penyembahan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, biarlah Engkau melayakkan kami. Sucikan hati kami, pikiran kami. Biarlah mata hati kami tertuju kepadamu, Tuhan yang pemilik kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap untuk masuk dalam pujian dan penyembahan kami. Memulaikan ibadah kami yang berbahagia pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita siapkan hati kita. Kita tinggalkan segala beban yang sedang melanda kehidupan kita. Kita mau fokuskan hati kita, pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Kita lakukan pujian sebab Kau layak. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan Yesus kami cinta Kau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Ini pengakuan kami Tuhan, kami mencintai Engkau. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Kami kan memuji, aku kan memuji.
perbuatan-Mu sungguh ajaib dalam hidup kami. Mulut kami memuji Engkau, mengagungkan Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau dalam hidup ini. Engkau besar, Engkau sungguh luar biasa. Layaklah Engkau ditinggikan, dipermuliakan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kesempatan yang indah pagi hari ini yang Engkau masih berikan bagi kami umat-umat-Mu, jemaat-Mu di tempat ini datang beribadah kepadamu. Biarlah Tuhan waktu yang ada ini kami mau pergunakan dengan sebaik-baiknya. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau lebih dalam lagi memuji, memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kita berkumpul beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ada sukacita pada pagi hari ini? Tunjukkan senyum kiri, kanan, depan, belakang saudara. Ekspresikan sukacita kita. Tuhan Yesus telah mengizinkan kita hadir pada pagi hari ini. Anugerah Tuhan yang melayakkan kita. Sebab Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Amin. Amin. Tuhan kita Tuhan yang ajaib. Mari angkat suaramu, bersukacita pada pagi hari ini. Tinggalkan segala beban kita. Kita mengagungkan Dia. Haleluya. Mari bertepuk tangan. Saudara kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Haleluya. Untuk
bertahta di atas setiap puji-pujian kita. Dia suka ketika kita memuji, mengagungkan Tuhan. Haleluya. Kita angkat pujian, datanglah dan bertahta. Amin. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Agungkan Dia, tinggikan Dia. Bersukacita di hadirat Tuhan. Pencipta alam semesta
ajaib, amin. Tuhan kita hebat. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Kita tetap arahkan hati kita. Biar Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang berkarya, Roh Kudus yang melawat setiap kita. Mungkin ada banyak tantangan dalam kehidupan kita, tapi kita yakini dan percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang besar, melebihi segala masalah yang kita alami. Perkatakan terus bahwa Tuhan kita Tuhan yang besar. Dia yang layak dipuji dan diagungkan. Haleluya. Ku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Tuhan yang besar, amin. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Sesepakat percaya kuasanya. Hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam. Imanku bersepakat
bersepakat siang hari ini Tuhan, bahwa Engkaulah kemenangan kami, Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Iman kami bersepakat Tuhan, menyatukan hati. Kami berkomitmen siang hari ini, tidak ada Allah lain selain Engkau, kekuatan dan juru selamat kami. Kami bersyukur Tuhan, sebab Engkau sungguh baik bagi kami. Terimalah pujian kami Tuhan, yang kami telah naikkan di hadapan hadirat. Kami tidak membawa apa-apa datang kepadamu selain kami membawa pujian syukur kami, sebab begitu besarnya kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tiba saatnya siang hari ini Tuhan, kami akan diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan menguasai hati dan pikiran kami. Datanglah dalam firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan, jawaban dalam kehidupan kami masing-masing sidang jemaat Tuhan. Kalau yang datang siang hari dalam keadaan kelemahan tubuh, yang datang dalam segala masalah, yang datang dengan segala pergumulan, oleh firman-Mu siang hari ini Tuhan, kami semua dilepaskan, kami semua memperoleh kemenangan yang daripada Tuhan. Sucikan, kuduskan kehidupan kami. Terlebih lagi hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu siang hari ini. Urapan Tuhan yang terkhusus bagi hamba-Mu siang hari ini. Kami pulang dengan tidak hampa Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Kami membawa sukacita dan damai sejahtera siang hari ini. Terima kasih Bapa yang baik di dalam sorga. Ampuni kekurangan kelemahan kami, agar kami layak diberkati dengan kebenaran firman-Mu Bapa. Kami siap diberkati siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada sukacita pada pagi hari ini? Haleluya. Kemurahan Tuhan masih memberikan kita kesehatan, kekuatan untuk dapat anak-anak yang di atas duduk tenang. Halo, anak-anak duduk, jangan ribut ya. Karena kalian belum ada sekolah minggu, dengar firman Tuhan pada pagi hari ini di sini. Haleluya. Udah jadi? Mari kita buka Alkitab kita dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Tentang mencintai dunia. Cek. 2 Timotius pasal 4 ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Kita membaca ayat ini bersama-sama sambil kita bangkit berdiri menghormati firman Tuhan. Dalam ayat 9 dan ayatnya yang ke-10 kita membaca secara bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Saya berdoa supaya kebenaran firman Tuhan ini bisa kita mengerti, kita pahami, dan kita boleh belajar mengambil makna dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sama-sama kita baca ayat 9 dan ayat 10, 2, 3. Berusahalah supaya segera datang kepadaku, karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika, Kreskes telah pergi ke Galatia, dan Titus ke Dalmatia. Puji Tuhan, silakan duduk.
berusahalah supaya segera datang kepadaku. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Ia telah berangkat ke Tesalonika. Kreskes telah pergi ke Galatia dan Titus ke Dalmatia. Saudara, pada pagi hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat satu sosok pribadi yang bernama Demas. Ada yang bernama Demas di sini? Ya, tidak ada ya. Puji Tuhan. Siapakah Demas itu? Kalau saudara melihat di dalam Filemon, karena Filemon cuma satu pasal, ya, Filemon cuma satu pasal, di ayatnya yang ke-24. Mana hamba Tuhan Joksan? Filemon karena cuma satu pasal, ayat 24. Filemon pasal 1 ayat 24. Filemon itu ada di Papua. Haleluya. Oh, ini mau ini. Disangsi ini tingkat 2-nya ini. 24. Ya. Markus, Aristarkus, Demas, Lukas, teman-teman sekerjaku. Artinya Demas adalah seorang teman, rekan sekerja dari Rasul Paulus. Dia sama statusnya dengan Timotius. Dia sama statusnya dengan Dr. Lukas yang menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Dia sama statusnya dengan Aristarkus, rekan-rekan, teman-teman sepelayanan daripada Rasul Paulus. Mereka adalah anak-anak rohani daripada Rasul Paulus. Ya, anak-anak diam. Jangan ribut di atas ya. Demas adalah rekan sekerja, rekan sepelayanan daripada Rasul Paulus. Tetapi saudara, dalam pembacaan kita pada pagi hari ini, ayat 10 berkata, Demas telah mencintai dunia ini dan telah meninggalkan aku. Ia telah pergi, ia telah berangkat ke Tesalonika. Dia orang Tesalonika. Tapi Alkitab mencatat, dia dulunya bersama-sama dengan Rasul Paulus dalam pelayanan. Tetapi Alkitab mencatat oleh Rasul Paulus memberikan pesan kepada Timotius yang adalah rekan sekerja daripada Rasul Paulus dan termasuk Demas. Paulus saat itu sedang berada di dalam penjara. Dia ada di dalam penjara di Roma. Dia tentunya membutuhkan rekan. Dia membutuhkan seorang pendamping. Dia membutuhkan ya orang-orang yang bisa memberikan motivasi, memberikan semangat, memberikan penghiburan, memberikan kekuatan dalam situasi seperti itu. Tetapi Alkitab mencatat bahwa Demas telah mencintai dunia ini dan berangkat ke Tesalonika meninggalkan Paulus. Terkadang
pengalaman ini mungkin pernah kita alami ataupun orang-orang di sekitar kita alami. Ketika masih keadaan baik, ketika masih keadaan aman-aman saja, kita mungkin masih kelihatan diberkati, orang banyak datang kepada kita, bersahabat dengan kita. Tapi ketika kita ada dalam kesusahan, kita ada dalam kesulitan, dan seperti Paulus berada di dalam penjara, ada banyak orang yang meninggalkan. Ada banyak orang yang pergi tanpa jejak. Yang dulunya masih tanya kabarnya gimana. Karena ada maunya. Tapi ketika kita dalam kesulitan, kita di dalam tekanan, perlahan-lahan meninggalkan kita. Seharusnya Demas bersama-sama dengan Paulus yang bisa memberikan kekuatan, yang bisa memberikan penghiburan kepada Paulus. Tetapi saudara, Alkitab mencatat, dia panggil Timotius. Dalam ayat 9 dikatakan, berusahalah, ini perkataan Paulus kepada Timotius, berusahalah segera datang kepadaku. Karena Demas telah mencintai dunia ini dan meninggalkan aku. Demas mencintai dunia. Saudara, apa yang dimaksud dengan mencintai dunia di sini? Dalam terjemahan asli pakai kata agapesas. Ya, agapesas. Agape. Agape itu mencintai Tuhan dengan segenap hati. Mencintai Tuhan dengan segenap jiwa dan segenap kekuatan kita, itu mencintai Tuhan. Agape. Tapi saudara, ketika Demas dikatakan mencintai dunia, artinya di sini bagaimana cinta yang dimiliki oleh Demas kepada dunia itu bersifat total dan menyeluruh. Bukan lagi kepada Tuhan dan pelayanan, melainkan cinta kepada dunia ini. Dulunya dia agape kepada Tuhan. Tapi dengan berjalannya waktu, dia agape kepada dunia. Halo. Dan pengalaman ini tentunya banyak kita lihat. Ada banyak anak-anak Tuhan, orang-orang percaya yang dulunya aktif gereja, yang dulunya setia kepada Tuhan. Di gereja lompat-lompat, angkat tangan, nangis sampai campur ingus. Tapi berjalannya waktu, dia meninggalkan Tuhan dan mencintai dunia ini. Ini agape daripada Demas luar biasa. Dia mencintai dunia secara total, secara menyeluruur dalam kehidupannya. Dan saya bisa tafsirkan, tidak banyak literatur yang mencatat, tapi kebanyakan yang menafsirkan, yang dimaksud mencintai dunia di sini adalah bagaimana Demas tidak tahan untuk menderita. Sehingga dia meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan pelayanan. Kenapa penafsir banyak menafsirkan hal ini? Karena melihat, aduh, Om Paulus ini, dia setia melayani Tuhan, tapi kenapa dia ada dalam penjara? Mana Tuhannya yang bela dia? Kenapa keadaannya menderita sekali? Kalau saudara baca dalam 2 Korintus pasal 7,
dia saksikan ada duri di dalam dagingnya. Dan duri yang dimaksud itu saya pernah sampaikan ya, adalah satu penyakit yang dialami oleh Rasul Paulus, dan itu penyakit itu adalah penyakit mata yang kronis. Ya. Penyakit mata yang akut. Nah, ini yang orang lihat, ini yang Demas lihat. Kok dia setia melayani, dia banyak menyembuhkan orang sendiri mengalami penderitaan. Kenapa dia sendiri alami sakit penyakit? Saudara, ini yang terkadang membuat orang banyak tidak bertahan, banyak meninggalkan Tuhan. Karena apa? Alami penderitaan. Melihat keadaan orang di sekitarnya, terkhusus sosok pemimpin, hamba-hamba Tuhan. Ya, makanya saudara, banyak anak-anak pendeta. Ya, banyak anak-anak pendeta. Apalagi pendeta Pantekosta, GPDI, tidak digaji. Kemurahan Tuhan saja kami 4 orang bersaudara, anak dari opa dan oma. Laki, maksudnya bukan 4 bersaudara saja, 4 laki-laki. Puji Tuhan, kami semua ikut jejak Pak Mama sebagai full timer dalam pelayanan sebagai pendeta hamba Tuhan. Tapi tidak banyak anak-anak hamba Tuhan yang mau ikut papanya, ikut mamanya sebagai pendeta. Coba tanya anak-anak saya. Ya. Paling pilihan terakhir itu sekolah Alkitab. Ya. Haleluya. Demas meninggalkan dunia, meninggalkan pelayanan, mencintai dunia ini. Tidak tahan untuk menderita. Saudara, hari-hari ini kekristenan kita, Tuhan sudah tetapkan bagi saya dan saudara. Kamu bukan saja ditentukan untuk percaya kepada Tuhan, tapi juga untuk menderita karena Kristus. Mungkin ada yang bertanya, anak-anak muda mungkin tanya, tidak betul itu, masa menderita? Mari kita lihat ayatnya. Filipi pasal 1. Menderita untuk Tuhan. Coba ada Oma. Ya. Ya, ayat 29. Ada hamba Tuhan baru. Ya, dia baca. Yang merasa hamba Tuhan baru, dipastori, orang baru, dia berdiri baca. Oh iya. Ini hamba Tuhan, namanya siapa? Yang saya tahu cuma panggilan An. Devianti ya, oke. Baca. Ayat 29. Haleluya, terima kasih. Kepada kamu
kepada orang-orang percaya di Filipi dan termasuk kepada kita gereja Tuhan. Seluruh orang-orang yang percaya kepada Kristus bukan saja dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk apa? Sama-sama menderita. Sama-sama kita baca, melainkan ya. 2, 3. Melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Artinya, ketika engkau dibully, ketika engkau mungkin mengalami hal-hal yang menyangkut dengan iman percayamu kepada Tuhan, mengalami penderitaan, mengalami siksaan, tekanan, saya mau katakan itu salah satu bagian dari kasih karunia Tuhan. Yesus berkata kepada orang-orang banyak pada masa itu, di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 22. Yesus sedang membahas topik penganiayaan yang akan datang. Penganiayaan yang akan dialami oleh orang-orang percaya. Ayat 21 mulai. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ini peristiwa yang sering kita lihat di TV, mendengar di TV. Ada orang tua yang membunuh anaknya, sebaliknya anak membunuh orang tua. Ayat 22, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Jadi kalau saudara dibenci di kantor, saudara dibenci di sekolah, bukan karena saudara ya mungkin ambil pulpen teman. Jadi saudara dibenci oleh teman di sekolah. Itu ya saya mau katakan saudara. Tapi kalau karena iman kita kepada Kristus, lantas kita dibenci. Tuhan katakan, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahan alam. Kembali ditegaskan oleh Yesus di dalam pasal 24 ayat 9 dan ayat 13. Yesus kembali tegaskan ini kepada orang-orang, kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang banyak saat itu. Dalam pasal 24 dikatakan ayat 9, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Ayat 13, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan saudara, tidak mudah. Tidak mudah. Makanya ketika Demas lihat keadaan Paulus dalam pasal 4 ini, dari 2 Timotius pasal 4 ini menceritakan ini akhir, ya, akhir dari hidup Rasul Paulus di dalam penjara karena nama Yesus, dan dia akan menghadapi hukuman mati. Hukuman mati dari orang-orang Romawi karena nama Yesus.
Dalam pasal 4 ayatnya yang ke-6. Ayat 6 dikatakan, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Rasul Paulus tahu bahwa saat kematiannya sudah dekat. Tidak lama lagi vonis hukuman mati kepada Paulus akan dieksekusi, akan dihukum. Dan Demas lihat hal itu. Kenapa sepertinya Tuhan meninggalkan Rasul Paulus? Saudara, mari kita mau belajar dari satu tokoh ini, dari satu pribadi yang bernama Demas. Demas pergi meninggalkan Rasul Paulus, meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan, dan dia agape terhadap dunia ini. Kenapa? Tidak mampu bertahan di dalam penderitaan. Mari pagi hari ini pesan Tuhan kepada kita. Mari kita mau bertahan di dalam pencobaan-pencobaan. Di dalam tekanan-tekanan yang datang menimpa kehidupan iman percaya kita. Saya tahu banyak di antara saudara yang kerja di kantor. Yang tentunya saudara punya pemimpin yang saudara punya rekan-rekan sekerja yang tidak seiman dengan saudara. Dan mungkin saudara dicarikan alasan, dicari hal-hal yang bisa membuat pemimpin saudara untuk membenci saudara. Tapi saya mau katakan itu adalah kasih karunia daripada Tuhan. Kita dikaruniakan bukan saja percaya kepada Kristus, tetapi Tuhan mengaruniakan kita juga untuk menderita. Karena itu adalah karunia daripada Tuhan. Mari kita mau bertahan sampai pada kesudahannya. Karena Alkitab katakan orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dia akan selamat. Saudara mungkin sampai mati akan dibuli, akan dibenci sampai mati. Tapi saudara, iman kita, kehidupan bukan hanya di dunia ini. Kehidupan kita bukan hanya di dunia ini. Kalau saudara punya tujuan fokus hanya di dunia ini, ya cari amanlah. Ketika di penjara atau ketika dalam kesulitan, ada ya tawaran-tawaran. Dan saya bisa tafsirkan juga bagaimana Demas menerima ya tawaran-tawaran, janji-janji. Kalau lu mau aman, lu ikut saya. Tinggalkan imanmu. Tinggalkan Yesus. Mari ikut saya. Aman, beres. Ada yang alami itu? Pasti ada. Tapi kalau kenapa saudara masih tetap bertahan dalam iman kepada Kristus sampai hari ini? Saya mau katakan, bukan karena kekuatan kita, tapi karena kasih karunia daripada Tuhan. Yakobus pasal 4. Yakobus pasal 4. Maaf, Yakobus pasal 1. Ayatnya yang ke-12. Yakobus pasal 1 ayat 12. Tadi sudah anak muda laki-laki, anak muda perempuan. Nah, sekarang orang tua yang laki-laki.
Opa Karmel bisa baca. Yakobus 1 ayat 2. Amin. Ya. Yakobus katakan berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen Yahudi pada saat itu yang berada di perantauan alami hambatan, alami tekanan karena iman kepada Kristus. Mereka orang-orang perantauan, tapi mereka dikelilingi oleh orang-orang yang tidak percaya. Dan mereka mengalami tantangan, mengalami penganiayaan, mengalami penderitaan. Dalam lingkungan sosial mereka, dalam lingkungan perekonomian mereka bekerja. Mereka berusaha tapi mereka pun dihambat. Mereka mengalami tantangan itu. Pesan daripada Yakobus kepada mereka, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Menerima apa? Mahkota kehidupan. Ada yang suka mahkota di sini? Ya. Sudah jarang yang pakai dapat mahkota ya, kecuali Miss perlombaan. Miss apa? Miss Indonesia. Ya, atau Miss Universe, Miss Dunia ya. Ya. 2 orang berdiri. Wah, siapa mau dapat itu mahkota? Untuk mahkota 1 itu diperebutkan. Mahkota 1 itu diperebutkan. Harus pintar bahasa ini, pintar ilmu. Cuma mau itu mahkota. Dulu, kalau mahkota dulu, itu terbuat dari daun-daun yang dianyam sebaik mungkin. Ya. Untuk mahkota. Orang berlomba-lomba, orang pokoknya berusaha sekuat tenaga untuk mau dapat mahkota yang tidak sampai 1 tahun ataupun sampai 1 tahun beralih ke orang lain. Ya. Tapi Tuhan katakan orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, ia bertahan dalam pencobaan, dalam ujian, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan oleh Allah. Amin. Kalau Allah berjanji, pasti Dia genapi. Saudara mau alami itu? Bertahan dalam ujian. Bertahanlah di dalam penderitaan. Bertahanlah di dalam menghadapi tantangan dunia ini. Tidak mudah. Saya pun yang mengkhotbahkan akan hal ini. Saya berdoa, Tuhan. Rasul Paulus katakan jangan sampai aku sendiri yang ditolak pada akhirnya. Artinya bagaimana Paulus menyadari keadaannya. Dia sebagai pemberita Injil, dia sebagai pemberita kabar sukacita itu tidak mudah. Dan saya sadar, jangan sampai ditolak. Mari sama-sama, makanya pentingnya persekutuan itu.
pentingnya kita untuk saling menasihati satu dengan yang lain, supaya kita tetap ada di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya, dia akan selamat. Kita belajar dari Demas pada pagi hari ini. Demas mencintai dunia. Demas agape dengan dunia. Secara total, secara keseluruhan hidupnya. Dia meninggalkan Tuhan, meninggalkan pelayanan, dan dia mencintai dunia ini. Saudara, kiranya Tuhan menolong saya dan saudara untuk kita jangan mencintai dunia ini. 1 Yohanes pasalnya yang kedua. Kita bangkit berdiri. Kita baca ayat ini bersama-sama. Apa yang ada di dalam dunia ini? Ya. Ada 3 hal yang dicatat oleh Rasul Yohanes dalam pasal 2 ayatnya yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Pemain musik bisa. Kita baca bersama-sama 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk kita jangan seperti Demas yang mencintai dunia, yang agape kepada dunia dan meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan dalam kehidupannya. Sama-sama kita baca 2, 3. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Ini yang menarik perhatian Demas. Apa yang ada di dalam dunia? Keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, kesombongan. Kiranya Roh Kudus menolong saya dan saudara pada pagi hari ini. Mari kita mau tetap bertahan, bertahan, bertahan di dalam mengiring dan melayani akan Tuhan. Haleluya. 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 Roh Kudus. Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Saudara tetap ada di dalam penyembahan kepada Tuhan. Saya dan saudara punya peluang besar. Kalau kita tidak sungguh-sungguh dengan Tuhan, sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, tidak dengan segenap hati, kita bisa terbawa. Kita bisa ikut juga seperti Demas yang meninggalkan Tuhan dan mencintai dunia ini. Oleh sebab itu penuhlah saya dan saudara dengan kuasa Roh Kudus. Penuhlah kita dengan firman-Nya yang kita baca dan renungkan setiap hari. Haleluya. Saya dikaruniakan, kita semua dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi juga untuk menderita untuk Tuhan. Menderita karena iman kita kepada Kristus. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Haleluya. Yesus. Yesus. Oh, Roh Kudus. Roh Kudus. Memampukan kami semua untuk terus bertahan
bertahan, bertahan sampai kepada langkah akhir dalam iman kepada Tuhan Yesus. Tidak sedikit tantangan, ujian yang akan kita alami ke depan. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku besertakan percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan sanggup menggenapi imanku besertakan. Amin. Oh, ku terima dengan sungguh-sungguh katakan. Oh, katakan aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dari awal saudara nyanyikan pujian ini. Ku hidup karena percaya. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Amin. Jangan menyerah. Oh, meski dalam kesesakan seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang Tuhan yang berjanji
Dia. Haleluya. Yesus, Roh Kudus, Engkau mengenal setiap kami yang menghampiri Tuhan pada pagi hari. Mungkin ada kami di antara kami yang sudah lelah, yang sudah jenuh, yang sudah capek, mengalami tantangan, mengalami ujian karena iman kepada Kristus. Mungkin ada yang mau menyerah pada pagi hari ini. Ikut Tuhan kau gini, ikut Yesus kau begini. Pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan saya, mengingatkan kita. Saudara boleh belajar terhadap Demas ini. Demas meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan dan mencintai dunia ini. Tawaran, bujukan, rayuan dunia ini sangat kuat. Jangan saya dan saudara berkata saya mampu, saya kuat karena kekuatanku untuk bertahan. Keinginan daging terus berjuang melawan saya dan saudara. Keinginan mata, keangkuhan hidup, terus iblis, Alkitab berkata, lawanmu si iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, berkeliling mencari orang yang dapat ditelannya. Kalau kita sebagai umat-umat Tuhan tidak sungguh-sungguh, haleluya, setengah-setengah ikut Tuhan, kita bisa sama seperti Demas yang meninggalkan pelayanan, meninggalkan Tuhan dan mencintai dunia ini. Haleluya, haleluya. Roh Kudus, minta Roh Kudusnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang kita di antara kita yang kebal. Iblis selalu datang. Tuhan berkata kepada Kain, iblis sedang berada di pintu hatimu, tapi engkau berkuasa untuk melawannya. Haleluya, haleluya. Tapi Kain tidak mampu untuk melawan iblis. Dia akhirnya membunuh adiknya Habel. Haleluya. Tuhan tolong kami. Tuhan tolong kami semua umat-umat Tuhan pada pagi hari ini. Orang tua, pemuda, remaja, anak-anak sekolah minggu. Bahkan umat-umat Tuhan yang melihat, yang menyaksikan live streaming pada pagi hari ini. Di rumahmu masing-masing. Ingat firman Tuhan mengajarkan saya dan saudara. Bertahanlah sampai kepada kesudahannya. Engkau akan selamat. Engkau akan menerima mahkota kehidupan yang telah disediakan Allah bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Setia-setialah
Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai mati. Setialah, setialah. Amin, amin. Setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setia. Terus nyanyikan pujian ini. Setialah, oh, setia. Dengan kasih Kristus, saya mengundang Ibu Vera Sihombing untuk memimpin kita dalam doa syukur firman Tuhan. Haleluya. Seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Setialah, setialah sampai. Sekali lagi, setia, setialah sampai mati, seperti Tuhan Yesus. Setialah sampai mati. Apakah balasanku untuk kasih setianya? Setialah sampai mati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan siang hari ini. Sebab anugerah dan kasih Tuhan yang sudah memampukan kami boleh ada sampai saat ini. Pertolongan Tuhan, kemenangan lepas kemenangan, kekuatan yang daripada Tuhan kami boleh alami semua, kami anak-anak-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Bahkan umat-umat Tuhan yang ada di rumah beribadah bersama-sama dengan kami. Kami boleh mengalami pertolongan Tuhan, kami boleh mengalami kekuatan Tuhan, dan kami boleh katakan pagi ini terima kasih buat semua yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kami.
Bahkan firman-Mu yang datang kepada kami dalam ibadah siang hari ini. Tuhan, mari mampukan setiap kami. Biarlah Roh-Mu yang kudus menguatkan seluruh kehidupan kami. Sebab kami berada Tuhan di dalam keadaan dunia yang semakin hari semakin sulit. Semakin hari mungkin Tuhan mengkhawatirkan. Tetapi kami percaya bahwa kuasa Tuhan yang memampukan kehidupan kami. Tuhan, biarlah kuasa-Mu membuat kami semakin kuat di dalam Tuhan, semakin teguh di dalam iman kami kepada Kristus. Terima kasih Bapa, firman-Mu yang sudah datang kepada kami pagi hari ini, biarlah menguatkan semua kami Tuhan, untuk tetap percaya dan beriman kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Segala kuasa kegelapan, keinginan-keinginan duniawi, keinginan daging, bahkan keangkuhan hidup, Tuhan, Engkau jauhkan dari seluruh kehidupan kami. Ampuni kekurangan kelemahan Tuhan yang Engkau dapatkan di dalam kehidupan kami. Bahkan mungkin ketidaksetiaan kami Tuhan, untuk senantiasa mencari berharap kepada Tuhan. Engkau ampuni kami Tuhan. Dan biarlah hari ini, hari-hari selanjutnya, kami lebih percaya kepada Tuhan. Kami bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat-Mu bagi kami pagi hari ini. Tambahkan kekuatan kuasa Tuhan di dalam pelayanan hamba-Mu. Terima kasih Bapa, setiap kami yang datang juga pada hari ini memberkati kami di dalam segala keberadaan kami Tuhan. Biarlah kekuatan Tuhan tambahkan di atas hidup kami. Yang datang dalam keadaan lemah, Tuhan berikan kekuatan, sembuhkan. Bahkan membutuhkan pertolongan di dalam bentuk apapun juga. Tuhan, Engkaulah jalan keluar bagi kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Lanjut dari ibadah kami siang hari ini, kami akan memberikan korban persembahan kami. Dan mungkin ada yang akan mengembalikan milik Tuhan. Tuhan, sesuai janji Tuhan, Allah yang tidak pernah mengingkari janjinya. Engkau tingkap-tingkap langit-Mu akan terbuka bagi anak-anak-Mu, memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami. Sempurnakan doa ini yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati firman yang telah kita dengar. Kita akan memberikan korban persembahan kita pada pagi hari ini kepada para kolektan, Bapak Teddy dan Bapak Ignatius. Dipersilahkan kita lakukan pujian yang berkata, biar bumi akan berlalu. Biar bumi
dan dalamnya. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Oh, cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah sekali lagi. Ku jatuh cinta, cinta padanya, tambah dan dalamnya, tambah dan dalam. Mari saudara kita bangkit berdiri bersama. Haleluya. Tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Yesus indah dan semakin indah. Cintanya antara Allah dan aku. Ku jatuh cinta padanya, tambah dan dalam, tambah dan dalam lagi. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus pujaanku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekal hanya Yesus, haleluya. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, pujaanku, amin. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Allahku. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, ya Rajaku. Hanya Yesus, oh hanya Yesus, kekasihku. Shalala, shalala, indah cinta Yesus. Shalala, Yesus cinta sekali lagi, haleluya. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus sekali lagi, haleluya. Shalala, saya cinta Yesus. Shalala, Yesus, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya, sekali lagi. Yesus cinta saya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus mengasihi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan yang telah kita berikan. Selanjutnya pengumuman untuk kegiatan kita selama sepekan. Senin sampai Kamis belum ada kegiatan. Hari Jumat ada doa dan puasa di gereja jam 3 sore. Kemudian malamnya jam 6:30 ada kebaktian doa di gereja. Dan dilanjutkan dengan latihan ibadah raya pertama jam 7:30 malam. Hari Sabtu ada latihan untuk ibadah raya kedua jam 7 malam. Hari Minggu ibadah raya pertama jam 9 dan ibadah raya kedua jam 6:30 malam. Pelayan-pelayan untuk ibadah raya pertama Minggu 25 Oktober 2020, pemimpin pujian Ibu Suri Tombi, musik tim musik singers Ibu Jen Salama dan Ibu Yose Pinaredi, rebana Tere, Clara dan Vena, operator jelita, kolektan hamba Tuhan Feni Retuadan dan Yusnita Palalangan, Aser, Bapak dan Ibu Tedi Musialu. Pelayan ibadah raya kedua, pemimpin pujian Ibu Olive, musik tim musik singers Ibu Yusda Yonas dan Ibu Magdalena Herman, rebana Vanessa, Lady dan Jane, operator jelita, kolektan Ibu Mariones dan Ibu Niken Hendi, Aser, Saudari Indria Purnama dan Saudari Purnama Melangi. Puji Tuhan, demikian jadwal kita selama sepekan dan yang akan melayani untuk minggu depan. Saya kembalikan kepada Ibu Gembala.
Puji Tuhan, sebelum kita akhiri ibadah ini, saya ucapkan terima kasih buat kehadiran Bapak, Ibu, dan saudara-saudari semua. Saya percaya Tuhan sudah memberkati kita. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat berhari ulang tahun bagi kekasih-kekasih yang berulang tahun di bulan yang ke-10 ini. Tuhan hanya memberkati kita. Mari segera kita akhiri ibadah kita. Kita bangkit berdiri, kita nyanyikan itu nyanyian doa Yabes. Haleluya. Sudah memberkati ibadah kami siang hari ini. Saat ini Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mohon pemulihan-Mu atas bangsa kami. Rahmati bangsa kami. Kiranya Tuhan memberi hikmat bagi presiden dan wakil presiden, para menteri kabinet kerja. Kiranya Tuhan semua dapat bekerja sesuai dengan kehendak-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati akan pemilihan serentak di seluruh Indonesia, baik itu gubernur, baik itu bupati. Kiranya Tuhan yang menetapkan, Tuhan yang mengangkat orang yang berkenan di hati Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin di daerah-daerah yang ada. Terpujilah nama-Mu Bapa, khususnya kami yang ada di daerah Kabupaten Mamuju. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami mohon pimpinan dan campur tangan Tuhan. Biarlah pemilihan ini sukses, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, sekali lagi memberkati umat-Mu yang telah hadir saat ini. Mereka yang tinggal di rumah yang mengikuti kegiatan ini, kiranya Tuhan memberkati. Yang sakit disempurnakan kesembuhannya oleh Tuhan.
yang lemah dikuatkan. Terpujilah namamu Bapa. Kegiatan sepanjang minggu Tuhan kiranya memberkati. Jadilah semua untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan persekutuan di dalam rohnya yang kudus akan meneguhkan kita, menguatkan kita untuk mengiring dia dengan setia. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat siang, selamat hari Minggu.